Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkianasari. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai PDF Reports di UDU versi 14. Baik, kita langsung masuk saja ke video penjelasannya. Nah, teman-teman, pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu untuk membahas mengenai skenario transaksi yang dapat kita lakukan di UDU versi 14, yaitu purchase dan sales. Nah, di sini akan melibatkan tiga pihak, yaitu PT Kolder di sini sebagai company atau perusahaan kita ya misalnya, kemudian supplier dari perusahaan kita yaitu PT Azur Interior, lalu customer dari perusahaan kita yaitu PT Deco Edit. Nah, di sini juga akan melibatkan 2 proses, yang pertama procure to pay dan proses lainnya adalah order to cash. Langsung saja kita masuk ke proses yang pertama, yaitu procure to pay, di mana di sini kita akan berperan sebagai customer yang akan melakukan pembelian barang kepada supplier kita nih, PT Azur Interior. Di sini pertama-tama kita akan buat request for quotation, lalu akan kita kirimkan kepada mereka, dan mereka akan membuatkan quotation sesuai dengan RFQ yang kita buat. Lalu jika sudah sesuai, maka kita akan lakukan konfirmasi order dengan mengklik confirm order, sehingga RFQ yang telah kita buat akan berubah menjadi purchase order. Sehingga, di proses ini supplier sudah dapat mengirimkan barangnya kepada kita. Nah, di sini prosesnya akan ditangani oleh bagian gudang, di mana mereka akan melakukan penerimaan, pengecekan, lalu jika sudah sesuai, maka mereka akan melakukan validasi. Nah, kemudian kita akan lakukan pembayaran, di mana hal ini akan ditangani oleh bagian accounting. Mereka akan membuatkan vendor bill, dari purchase order yang sebelumnya. Lalu, mereka akan mengecek harga, dan sebagainya, dan jika sudah sesuai, maka mereka akan klik validate bill. Lalu, ketika sudah tervalidate, maka kita akan lakukan pembayaran kepada supplier. Lalu, jika kita sudah melakukan pembayaran, maka kita bisa melakukan register payment. Nah, dengan begitu maka proses procure to pay ini sudah selesai. Lalu kita beralih ke proses selanjutnya, yaitu proses order to cash, di mana, proses ini adalah proses di mana kita akan melakukan, penjualan barang kepada customer kita nih, atau pengiriman barang kepada customer kita. Di sini kita akan berperan sebagai supplier ya. Nah, pertama-tama langkahnya itu kita akan membuatkan quotation, berdasarkan RFQ yang telah dibuat oleh customer kita dan dikirimkan kepada kita. Lalu kita kirimkan quotation-nya kepada customer kita, lalu kita, confirm order jika, mereka sudah setuju nih dengan quotation yang telah kita buat. Maka quotation, yang telah kita buat tadi akan berubah menjadi sales order. Dan proses selanjutnya akan dilakukan oleh bagian warehouse, sehingga di bagian mereka akan muncul, delivery order. Dan, jika sudah, maka mereka akan melakukan proses pengiriman kepada customer kita. Nah, jika customer kita sudah menerima barang, dengan sesuai dan dalam keadaan yang baik, maka kita dapat membuatkan customer invoice untuk menagih pembayaran. Lalu mereka akan melakukan pembayaran dan jika, pembayaran sudah kita terima, maka kita akan lakukan register payment. Dan dengan begitu, maka proses order to cash ini sudah selesai. Nah, begitu teman-teman, skenario transaksi purchase dan sales di UDU versi 14. Lalu kita bisa langsung beralih mengenai, PDF report yang disediakan di modul accounting, di UDU versi 14. Nah, pertama-tama untuk, membahas PDF report di modul accounting, kalian bisa buka terlebih dahulu modul accounting yang sudah terinstall di UDU kalian. Lalu klik reporting. Nah, di sini kita akan membahas mengenai 4 laporan yang sering digunakan, di mana laporan tersebut adalah general ledger, ini general ledger, kemudian trial balance, lalu balance sheet, serta profit and loss, gitu. Nah, pertama-tama kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama ya, contohnya itu adalah general ledger. Sini kalian klik, lalu, pengaturannya ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian, contohnya misalnya target moves-nya di sini kan ada pilihan all posted entries dan juga all entries. Nah, all posted entries ini adalah ketika kalian hanya ingin menampilkan, entry-entry yang sudah kalian post saja, tidak termasuk draft. Sedangkan all entry itu semuanya, terlampir ya atau termasuk ke dalam laporan. Kemudian jika sudah disesuaikan dengan kebutuhan kalian, maka, bisa langsung klik print.
Maka, hasil download-nya bisa langsung kalian buka, ini dia General Ledger. Nah, ini adalah contoh dari General Ledger atau buku besar di mana, laporan keuangan ini memuat, data-data yang sangat lengkap dari akun-akunnya hingga mutasi-mutasinya, yang didasarkan dari chart of account. Nah, lalu kita masuk saja ke contoh laporan keuangan yang, kedua. Misalnya kita klik lagi, reporting, lalu pilih trial balance. Lalu sama, kalian atur sesuai dengan kebutuhan kalian, setelah itu klik print. Nah, di sini kita buka ya hasil download-nya, itu adalah trial balance. Nah, di sini, untuk laporan trial balance ini tidak ada mutasinya atau tampilannya lebih sederhana dari general ledger atau buku besar yang, eee, mencangkup mutasi-mutasinya ya. Nih, di sini ada kode account-nya, debit, kredit, dan balance-nya. Lalu kita masuk ke contoh selanjutnya. Lalu kita klik lagi reporting, kemudian klik balance sheet misalnya, atau neraca ya. Kemudian sesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan, lalu klik print. Lalu, kita lihat lagi hasil download-nya. Nah, ini dia laporan keuangan, balance sheet-nya. Nah, di sini akan muncul ya, beberapa komponen, yang lebih sederhana dari laporan-laporan sebelumnya, yaitu aset dan liability. Lalu, kita masuk ke contoh selanjutnya, ini adalah contoh yang terakhir. Masuk lagi ke menu reporting seperti biasa, lalu klik profit and loss. Klik print. Lalu kita buka hasil download-nya. Nah, ini untuk, laporan profit and loss-nya. Dia mencangkup income seperti penjualan, revenue or sales, dan juga expense. Nah, itu dia teman-teman bahasan mengenai PDF report yang telah disediakan oleh UDU versi 14. Oleh karena itu, sekian dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Kritik dan saran akan sangat berguna bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.